sedang 17 Agustus ya, saya mendapat firasat nih, kan katanya 2024 ini nanti pilpresnya tambah lebih menyeramkan daripada 2019. Tapi firasat saya bilang justru sebaliknya, karena 2024 bakal adem ayem dan sesuatu yang sangat tidak terbayangkan bakal terjadi itu terjadi dalam hal positif ya. Jadi kemungkinan ini pertanda bahwa usahanya Cak Islam ini sudah cukup berhasil lah, tidak ada lagi perpecahan lah gitu. Dan kalau kayak saya lihat ya dari generasi-generasi yang Z yang sekarang ini, mereka lebih peduli kalau tidak bisa main Firefly dibandingkan dengan yang begitu-begitu politik. Seperti kemarin tuh Kominfo tuh kalau sampai ngeblok Firefly, itu bisa riot. Gitu. Jadi kalau dari sisi Cais sendiri, dari kalangan mudanya ini, pemilih-pemilih baru ini kan yang nantinya semakin banyak ya. Apakah memang masih peduli sama politik, karena mereka lebih tertarik sama main game online gitu kan, seperti Firefly gitu. Oke. Ini begini ya, Mas Aryo. 2024 bagaimanapun, sepanjang kita bisa menekan seminimal mungkin gerakan-gerakan politisasi agama, itu sebenarnya insya Allah tidak akan jadi masalah ya. Ini kan persoalan friksi politik di banyak negara, terutama di negara-negara dunia ketiga dengan tingkat penganut agama yang tinggi. Ini kan sebenarnya memang gesekan-gesekan politisasi agama. Ini kan terjadi di India, termasuk di Pakistan. Bagaimana di Afghanistan kelompok Syiah dan Sunni. Ini kasarnya sesama Islam lah, kasarnya gitu ya. Tapi masih berperang. Orang-orang di Somalia, bahkan sesama penganut Wahabi misalnya, masih tetap berperang. Kenapa? Karena politisasi agama. Nah, makanya kalau saya sih berharap sepanjang kita bisa menekan politisasi agama, insya Allah 2024 ini ya adem ayem lah. Sepanjang politisasi, karena bagaimanapun politisasi agama ini adalah trigger dari berbagai perpecahan politik. Termasuk Sunni dan Syiah kan terbelahnya karena gara-gara politik. Bukan karena persoalan perbedaan fikih, ini bukan. Karena memang diawali oleh perpecahan politik. Makanya terciptalah sekte-sekte di dalam Islam. Termasuk juga lahirnya Ahmadiyah di Pakistan misalnya. Ini kan juga karena persoalan politik. Semua sekte-sekte, redenominasi, perpecahan Katolik dan Kristen, ini semua diawali dari politik. Termasuk juga firqah-firqah di dalam Islam, itu semua lahir dari berbagai kepentingan-kepentingan politik. Nah, anak-anak muda kita hari ini saya yakin sama persis dengan anak-anak muda di Amerika ketika saya tinggal di sana. Di Amerika itu saya kadang-kadang begini, loh, anak muda Amerika ini kenapa sih kalau American ballot itu kayak nggak ada yang datang ke bilik suara lah gitu ya. Tapi zaman saya kan tidak full digital seperti hari ini. Dalam pemilihan presiden di Amerika itu kan tidak seperti hari ini gitu ya. Zaman saya itu masih coblos-coblosan lah, kurang lebih seperti itu. Itu tidak ada satupun anak muda Amerika yang tertarik terhadap politik dan mereka tidak mau nyoblos. Ini juga akan, menurut saya fenomena ini akan juga terjadi di Indonesia, yang menjadi persoalan kemudian kalau anak muda ini tidak ada yang nyoblos atau daya tarik terhadap kontestasi politik ini mengecil, persoalannya anak-anak muda ini tidak akan punya wakil di Senayan. Ini persoalannya. Kalau memang anak muda ini punya kesadaran politik, seharusnya justru datang nyoblos supaya dia punya wakil, orang-orang yang mewakili kepentingannya di Senayan, supaya punya representasi politik di Senayan. Ini kalau saya sih berpikirnya begitu ya. Tapi kalau justru anak muda ini tidak datang, akhirnya apa? Yang tampil di Senayan itu justru orang-orang tua yang mungkin anti terhadap Mobile Legends. Yang sedikit-sedikit itu selalu bercerita tentang moral tanpa pernah peduli dengan moralnya sendiri. Ini kan nanti kan akan seperti itu. Orang-orang yang sudah unsur di Senayan ini kan kadang-kadang dirinya itu seolah-olah paling bermoral gitu. Lalu menyalahkan anak muda seolah-olah anak muda ini paling brutal gitu. Kan memang begitu gayanya. Nah, kita berharap anak-anak muda ini betul-betul hadir dalam kontestasi politik supaya dia punya representasi politik. Nah, ini yang kita harapkan kepada anak muda. Tapi memang persoalannya adalah kelompok-kelompok ideologi transnasional, termasuk mereka yang mengusung politisasi agama ini, hari ini betul-betul menjadikan anak muda sebagai target sasaran politik mereka. Kenapa? Bagi mereka, bagi sebuah ideologi, anak muda ini adalah investasi masa depan keberlangsungan ideologi mereka. Nah, ini yang menjadi persoalan. Akan amat disayangkan kalau seluruh anak muda di Indonesia nanti di pemilu 2024 justru terpapar oleh kepentingan politisasi agama itu.
Sehingga apa? Mereka akan terlibat aktif dalam perpecahan-perpecahan antar enklave, perpecahan-perpecahan antar klaster yang tidak mustahil nanti gara-gara politik dan agama mereka akan terlibat tawuran terus-menerus dan hingga akhirnya menghancurkan peradaban masa depan manusia kita. Ini yang menjadi persoalan hari ini. Oleh karena itu, maka harus kita tanamkan kepada para generasi muda kita, berpolitiklah yang sehat, jangan mau dibujuk dengan politisasi agama yang sebenarnya nantinya akan justru memundurkan peradaban-peradaban kita karena kita akan terjebak dalam permusuhan satu sama lain. Nah, yang terakhir dari Mas Aryo ini, saya masih percaya kalau Polri bisa kuat, bisa stronghold, bisa memetakan, bisa memprofiling, bisa mengidentifikasi gerakan-gerakan radikal yang nantinya akan bergerak di 2024. Saya yakin Polri sebagaimana lazimnya dalam setiap pemilu yang selalu menjadi garda terdepan dalam operasi-operasi penertiban masyarakat dan juga penertiban-penertiban sosial dan politik seharusnya bisa diandalkan. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi pada Polri hari ini dengan kejadian kasus Duren 3 ini, kalau Polri masih terus nggak bisa move on dari kejadian-kejadian seperti ini, saya pesimis. Polri bisa diandalkan. Jujur saja, saya terus terang agak sedikit pesimis kalau dengan kasus yang sekecil ini, menurut saya ini remeh sekali, tapi Polri betul-betul tergulat dalam satu kekalahan opini publik, dan dia juga seolah-olah menyerah dengan headline di media massa. Saya kok jadi pesimis, 2024 Polri nanti akan kocar-kacir. Polri akan kelemar-kelemar. Dan kalau Polri kocar-kacir dan kelemar-kelemar, kelompok-kelompok pengacau negara yang berjubah agama ini nanti akan tumpengan 7 hari 7 malam. Percaya saya. Saya kira begitu ya, bahwa kita tidak boleh lagi terlena oleh berbagai ajaran-ajaran ideologi transnasional yang justru sebenarnya ingin menggerogoti persatuan kita sedikit demi sedikit. Kelompok-kelompok pengusung ideologi transnasional yang hari ini sebenarnya ingin menguasai Indonesia dengan cara ingin merobohkan Pancasila ini menggunakan teknik makan bubur. Dihajar dari pinggiran dulu, baru nanti di tengah setelah agak mendingin. Ini mereka yang dulunya menggunakan berbagai gerakan-gerakan underground, hari ini nyamar dan seolah-olah menjadi manusia normal, mereka bergerak pada tataran normatif. Oleh karena itu kita harus terus waspada, kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan sampai gerakan-gerakan mereka ini betul-betul mendegradasi Pancasila dengan berbagai dalihnya. Dengan khilafah, dengan gerakan-gerakan takfiri dan sebagainya. Ini mohon maaf, saya terus terang sudah mengamati berbagai gerakan kelompok ini di berbagai negara. Saya kemarin sempat melakukan podcast, saya ceritakan saya sudah kemana saja, hanya untuk meneliti gerakan-gerakan radikal seperti ini. Nggak apa-apa saya dibilang radikal-radikul. Nggak apa-apa saya dibilang hanya ingin mencari kekayaan dengan menyuarakan seperti ini. Saya nggak peduli, saya dikafirkan nggak peduli, disiakan nggak peduli, dinerakakan nggak peduli. Bodoh amat. Yang penting persatuan di negara kita ini tetap terjaga, Pancasila tetap tegak berdiri, dan NKRI terus berjaya. Saya kira begitu ya. Kita harus sekali lagi yang terakhir, yang paling terakhir, jauhi dan harus kita lawan berbagai gerakan politisasi agama di 2024. Jangan lupa terus lawan gerakan-gerakan intoleran di antara kita semua.